Toko Kopi Atma ini didirikan pada tanggal 2 Maret 2024 di Jalan MT Haryono nomor 192A di Noyo, Kecamatan Lowoparu, Kota Malang. Kegiatan usahanya jual beli yang bergerak di bidang F&B dengan modal kisaran 200 sampai 250 juta. Toko Kopi Atma ini didirikan oleh beberapa orang bisnisman dan bisniswoman karena mereka emang suka mencari pendapatan dari berbagai usaha. Salah satunya adalah mendirikan usaha Toko Kopi Atma. Toko Kopi Atma ini menerapkan sistem sentralisasi di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh pemilik atau owner. Struktur organisasi Toko Kopi Atma ini yang pertama adalah pemilik atau owner, kemudian di bawahnya ada manajer, lalu posisi yang setara dengan manajer ada marketing dan juga purchasing. Di bawahnya lagi ada divisi bar dan juga divisi kitchen yang bisa merangkap menjadi kasir dan juga waiters untuk mengantarkan makanan kepada pelanggan. Toko Kopi Atma memanfaatkan teknologi yaitu sistem point of sale atau sistem POS untuk memudahkan kasir melakukan entry data pesanan penjualan. Pembeli ini nantinya akan memesan di meja kasir, lalu kasir akan mencatat pesanan tersebut ke sistem POS untuk mentotal harganya dan mencetak struk. Lalu pembeli dapat melakukan pembayaran. Kasir ini nantinya akan mencetak struk penjualan sebanyak 4. Struk penjualan yang pertama akan diberikan kepada pelanggan. Lalu struk penjualan yang kedua akan disimpan. Lalu struk penjualan yang ketiga akan diberikan kepada divisi kitchen. Mereka akan memproses pesanan tersebut. Setelah pesanan makanan jadi, pesanan tersebut akan diantar ke meja pelanggan. Lalu struk penjualan yang keempat akan diberikan kepada divisi bar. Mereka memproses pesanan tersebut. Setelah pesanan ini menjadi, mereka akan meletakkannya di samping meja kasir, lalu memanggil pembeli untuk mengambil pesanannya. Struk penjualan yang kedua tadi akan diberikan kepada manajer setiap closing harian. Lalu, setiap 2-3 bulan, manajer akan merekap struk tersebut dan mencocokkannya dengan yang terdapat pada sistem POS dan juga mentotal uang kas selama 2-3 bulan tersebut. Lalu setelah dipastikan tidak ada kesalahan dan uang kas tidak lebih maupun kurang, manajer akan membuat laporan penjualan. Selanjutnya, uang kas yang sudah ditotal tadi akan disetorkan kepada bank. Selanjutnya, analisis pengendalian dan saran perbaikan untuk Toko Kopi Atma. Yang pertama adalah karena Toko Kopi Atma memberlakukan sistem self-service, sehingga pesanan pelanggan dapat tertukar dengan pelanggan lain saat kondisi kafe sedang sibuk. Selain itu, karena mereka tidak memiliki posisi waiters yang tetap, karyawan lain biasanya merangkap sebagai waiters. Namun saat kondisi kafe sedang sibuk, mungkin saja tidak ada karyawan yang senggang untuk merangkap pekerjaan waiters tersebut, sehingga pesanan makanan tidak segera sampai ke meja pelanggan. Pengendalian yang dapat dilakukan oleh Toko Kopi Atma ini yaitu merekrut karyawan untuk menjadi waiters dalam usaha mereka. Nah, yang kedua yaitu bagian pencatatan dan juga pemegang uang dalam usaha Toko Kopi Atma ini adalah satu orang, yaitu manajer, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya kecurangan atau fraud karena tidak adanya otorisasi pembagian tugas dan wewenang yang baik. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan, bagian pencatatan dan pemegang uang haruslah orang yang berbeda. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan oleh Toko Kopi Atma ini yaitu mereka dapat memisahkan tugas antara pemegang uang dan juga bagian pencatatan. Kesimpulannya, Toko Kopi Atma merupakan perusahaan di bidang F&B yang menjual berbagai makanan dan minuman dan termasuk usaha menengah. Toko Kopi Atma masih melakukan beberapa aktivitas bisnisnya secara manual. Namun secara keseluruhan, usaha ini telah melakukan proses bisnisnya secara baik. Terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki, yaitu pemisahan tugas secara baik. Contohnya, karyawan divisi lain yang merangkap pekerjaan, lalu seorang manajer yang merangkap tugas untuk bagian akuntansi, dan tidak adanya otoritas yaitu pemisahan tugas dan wewenang antara pemegang kas dan pencatatan kas dalam perusahaan.